kita menghadirkan dua tamu istimewa ini. Dan saya perkenalkan saja, di sebelah kanan saya ada Kakak Upi. Siap. Dari Siap, Jaringan Advokasi Tambang Sulawesi Tengah, Muhammad Taufik SH. Lengkap Ya, ini? betul. Baik. Kemudian di sebelah kiri saya ada Kepala Bidang Minerba SDM Sulawesi Tengah, Bapak Sultan Nisa SP MSI. Betul detailnya, Pak? Betul. Tadi ini mic-nya, Pak. Ya, terkait dengan rencana kerja anggaran biaya atau RKAB di tambang galian C. Tapi kami mau mengerucutkan, yang kita bahas hari ini adalah wilayah Palu dan Donggala. Nah, karena ini menjadi menarik didiskusikan, kami butuh untuk perimbangan, sehingga diskusi ini nantinya yang menyimpulkan adalah bapak-bapak berdua ini dan masyarakat yang menonton. Ya. Ke Pak Sultan dulu, Pak Sultan. Ya, siap. Nah, Pak Sultan, kemarin itu saya membaca berita terkait RKAB. RKAB ini ternyata dari 55 ya Pak ya, yang perusahaan IUP yang memiliki IUP di Galian C. 136. Nah, itu ada baru 7 Pak yang memiliki RKAB ini. Baru 7 itu kalau tidak salah di wilayah Donggala dengan ada di Morowali ya? Ya, siap. Ya, di Morowali. Yang saya baca-baca, nanti diluruskan Pak Sultan, dalam proses pengurusan IUP itu harusnya ada RKAB ini ya. Kenapa ada yang bisa mengurus 7 ini, sementara yang lain ini belum mengurus, tapi bisa beroperasi? Apa yang Bapak bisa jelaskan untuk kita? Ya, baik. Pertama itu yang perlu kita pahami di mana kedudukan RKAB itu sebenarnya. Jadi setiap izin usaha pertambangan itu dia akan bermohon BIUP, pencadangan wilayah, kemudian meningkat ke tahap eksplorasi. Oke. Selanjutnya di tahap eksplorasi itu dia melengkapi dokumen-dokumen teknis. Selain dokumen teknis dimaksud, tentunya ada salah satu dokumen lingkungan yang dikeluarkan oleh Dinas Lingkungan Hidup. Oke. Kemudian dia berstatus operasi produksi. Nah, di status operasi produksi itu disitulah di mana posisi RKAB dimaksud. Ketika dia sudah menempatkan jaminan, kemudian mempunyai kepala teknik tambang, terakhir terdaftar di MODI, dan dia berproses RKAB. Nah, untuk izin usaha pertambangan di Sulteng itu khusus batuan berjumlah 292. 292, oke. Dari 292 itu tentunya tidak semua bermohon RKAB. Itu perlu kita pahami. Oh, bukan sebagai syarat utama, bukan ya? Status OP itu bermohon RKAB itu salah satunya yang terpenting, karakteristik izin usaha pertambangan di Sulteng itu. Ketika dia bermohon RKAB, tentunya dia akan mengikat kontrak atau sudah punya rencana kerja kontrak dengan para pihak lain untuk dia memproduksi material. Nah, ada yang statusnya cuma sampai di OP. Nah, kemudian dari situ bermohonlah 136. 136, oke. Ada beberapa media kami sudah sampaikan, dari 136 itu bermohon RKAB. Tentunya kelengkapan tadi kami uji. Baik sisi administrasi, penempatannya, kemudian mempunyai KTT dan MODI. Di sela permohonan itu yang lolos itu sekitar 21. 21 itu masih dicek lagi. Apa yang dicek? Ya, itulah karena kebijakan pimpinan itu mengecek ada hal-hal yang perlu kita tambah. Terkait dengan perkembangan sekarang, banyaknya tingkat kerusakan lingkungan. Kemudian ada masukan dari beberapa media bahwa aktivitas tambang ini sudah mengganggu aktivitas publik dan sebagainya. Oleh karena itu sehingga 7 itu dulu dilepas. 7 disahkan sambil menyusul yang lain. Kami sudah mengecek satu-satu.
Itu dulu sementara. Oke. Nah dari 7 itu Pak Sultan, apakah ada batas waktu nanti setelah 7 ini yang sisanya itu misalnya diberi waktu 1 tahun harus melengkapi dulu, ataukah ada batasan, jangan dulu eksplorasinya di bagian ini atau apa begitu? Karena yang berkembang adalah kok dorang 7 itu sudah, yang urus 7 itu bisa beroperasi, yang lain ini harusnya juga urus dulu dong, seperti itu. Kenapa yang belum ini bisa juga beroperasi? Nah, ini jadi polemik ini saya kira. Ya. Ya, yang perlu lagi kita pahami bersama begini. Sebelum penetapan RKB 1 tahun itu ada RKB 3 tahun. Jadi 2024, 25, 26. Nah, ada yang mengurus 25, 26, 27. Di antara RKB 3 tahun itu keluarlah surat edaran kementerian bahwa RKB saat ini digunakan untuk 1 tahun. Diberilah batasan. Apa batasannya? Sampai dengan 31 Maret 2026. Oke. Nah, batasan itu ya untuk membatasi RKB 3 tahun itu hanya sampai digunakan 31 Maret 2026. Selanjutnya memasukkan RKB per tahun. Oke. Nah, tentunya bertanya nih publik, Pak, kenapa dulu sempat berkegiatan dan sebagainya? Ya, tadi itu saya maksud. RKB yang disahkan 2024 berlaku 24, 25, 26. Di posisi 26 hanya dibatasi sampai 31 Maret. Oke. Nah, jadi hal itu menjadi kaget. Kenapa kami nyatakan menjadi kaget? Karena ditetapkan RKB-nya per tahun nih. Betul. Tentunya dengan RKB per tahun, apa kebijakan yang dikeluarkan kementerian itu? Salah satunya memudahkan atau dokumen tadi tidak serumit yang RKB 3 tahun. Oh, gitu. Jadi ada 10 aspek di dalam RKB itu. Kalau bagian besarnya finansial, teknis, dan lingkungan. Oke. Dari 10 aspek itu mulai dari administrasi, terus OB, eksplorasi, sumber daya cadangan, penjualan, pengolahan, kemudian sampai pemasaran. Oke. Nah itu, disitulah 10 aspek itu yang dievaluasi ketika dokumen masuk. Oke. Nah yang kami harus jelaskan ke publik ini, ada dokumen itu masuk tapi tidak mempunyai belum menempatkan jaminan. Maka kami tolak. Oh, begitu. Dari 136 itu, rupanya di 2026 ada yang belum menempatkan jaminan reklamasi. Maka kami tolak untuk ditempatkan dulu jaminannya. Ada juga yang posisi kepala teknik tambangnya berakhir. Maka kami minta untuk dilengkapi kepala teknik tambang. Apa dasarnya? Siapa yang melaksanakan RKB ini kalau kepala teknik tambangnya tidak ada? Oh, begitu. Nah, gitu. Kemudian yang terakhir lagi MODI, ya rata-rata IUP perpanjangan izin usaha pertambangan OP itu status perpanjangan, maka itu aman, posisi aman kalau dia terkait MODI. Oke. Beda halnya yang peningkatan, dia baru tahun ini meningkat menjadi OP, maka kami persyaratkan mana MODI operasi produksi. Seperti itu. Oke. Berarti walaupun belum ada RKB, sementara proses perusahaan itu masih bisa beroperasi begitu ya? Ya. Ada catatan-catatan tidak Pak? Misalnya Komio, kalau harus saya bilang Komio punya RKB belum ada, jadi jangan dulu yang ini, ada batasan-batasan. Atau sama saja yang ketujuh itu yang sudah punya RKB bisa juga begitu? Atau seperti apa Pak? Nah begini, RKB itu ini perlu juga, saya lihat-lihat di beberapa media menyebut RKB itu berupa izin rencana kerja anggaran. Itu bukan izin. Iya. RKB itu dokumen yang untuk dipedomani dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Oke. Setelah dokumen-dokumen teknis, dokumen untuk berkegiatannya adalah RKB. Nah sekarang Pak, saya punya status OP, boleh tidak saya berkegiatan? Tentunya tidak boleh. Oke. Jadi yang diperbolehkan itu hanya pemeliharaan. Ingat ya, pemeliharaan. Oke. Ya, coba kalau kita rujuk pasalnya, Permen 39, pasal 16. Oke. Permen 39 itu 2025, pasal 16 menyebutkan itu. Hanya diperbolehkan untuk pemeliharaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan. Dua hal itu.
terkait dengan pengolahan, pemunian dan pemasaran sebagainya itu tidak diperbolehkan. Nah, itulah mengunci tadi di dalam RKB. Kemudian RKB itu adalah, andaikan coba begini, andaikan tidak ada RKB, bagaimana kami mau mengontrol pelaku usaha kegiatan pertambangan ini tanpa ada dokumen itu? Terutama yang gampang aja, terkait dengan berapa rencana kamu produksi itu. Andaikan tidak tercatat berarti abstrakin. Berapa rencana? Jadi teman-teman di kabupaten khususnya pajak MBLB sudah bisa menerka sekian akan kami dapatkan pajak dan retribusi dari MBLB dimaksud. Kalau tidak ada itu, andaikan tidak ada itu, berarti ada dua hal nih. Ada izin tapi kegiatannya ilegal, bukan PT ya, pertambangan tadi. Jadi dia ilegal. Kemudian tadi ada perbuatan melanggar hukum dia lakukan. Itu jelas perbuatan melanggar hukum karena tadi di posisi tanpa mempunyai dokumen rencana kerja, maka dia melakukan kegiatan itu tidak dipedomani. Kemudian tadi yang terpenting di situ ada catatan penempatan jaminan reklamasi. Andaikan dia status OP tanpa jamrek, dia melaksanakan kegiatan, maka tadi itu siapa yang menjamin kalau perusahaan itu lari, maka tidak ada penempatan untuk kerusakan lingkungan tadi. Nah, seperti itu mekanisme. Nah, itu bicara yang ya. Kalau lagi tajam lagi ke pasal-pasalnya. Ini pasal-pasalnya Permen SDM 17, pasal 29. Dilarang melakukan kegiatan tanpa RKB. Dilarang melakukan kegiatan tanpa memperoleh persetujuan, dilarang melakukan dokumen, semua dilarang. Nah, maka kembali lagi dia, Pak, ini sempat pertanyaan melekat ini, Pak, sanksi administrasi kah atau pidana? Nah, ini nih. Nah, problematiknya begini, tergantung dari mindset ya, di mana kegiatan itu atau proses itu dilakukan dengan menguntungkan sesuatu atau seseorang. Misalnya cukup kami di Dinas SDM itu sampai di mulut tambang. Kemudian di hilirnya tentunya ada keterlibatan tadi, salah satunya MBLB dan penjualannya untuk Sabanda. Nah, posisi seperti itu andaikan Pak ini tidak dilakukan pembinaan pengawasan, Pak. Kalau dia tidak mempunyai atau pemenuhan dokumen ada yang misalnya tidak terpenuhi, maka tadi itu kegiatannya sudah jelas ilegal. Oke, silakan menanggung kerugian yang dilakukan oleh perusahaan masing-masing. Tentunya inspektur tambang akan melakukan pembinaan pengawasan. Apa catatannya? Paling salah satu catatannya adalah diminta kepada pelaku usaha untuk memproses dokumen RKB, segera memproses. Nah, di samping catatan lain membuat ini, mengatur sedimen pon, kemudian penanganan ini dan sebagainya. Rekomendasi-rekomendasi itu yang disampaikan oleh inspektur tambang kepada Dirtekling, kemudian Dirtekling memberikan teguran ataupun sanksi, SDM memberikan lagi sanksi ke perusahaan. Apa sanksinya? PP 96 disebutkan ada tahapan. Ini teman-teman minta, Pak, langsung cabut saja IUP-nya, Pak. Ini enggak seperti itu. Kita beri teguran dulu. Ada teguran 1, teguran 2, teguran 3, kemudian penghentian sementara. Di penghentian sementara itu ada namanya penghentian sementara sebagian dan seluruh aktivitas. Kemudian setelah itu tidak ditanggapi atau tidak dipenuhi, maka dilakukan pencabutan. Andaikan hal tersebut tidak dilakukan secara tahapan, maka kami akan menjalani namanya proses PTUN. Pihak pelaku usaha akan melakukan PTUN. Tuh. Baik. Ya. Berarti RKAB ini bukan salah satu, bukan menjadi izin begitu ya, bukan sebagai ya, kalau orang beranggapan RKAB itu bagian dari izin gitu. Tapi itu bukan semata-mata salah satu izin. Yang membuat izin harus ada RKB-nya dulu, karena ada beberapa yang punya RKB tapi belum bisa juga, yang sudah punya RKB tapi bisa berproduksi, tapi yang tidak juga bisa berproduksi. Nah, saya ke panggil abang ini atau apa, kakak?
Abang saya. Iya. Upik, kita nama Muhammad Taufik, kita panggil Iya, Bang. lebih akrab Upik. Siap. Pik, saya baru membaca kemarin ada tulisan Upik itu Iya. main kritis saya kira. Ya. Oke. Ada masalah penting apa yang serius di sana? Ya. Makasih Bang. Terima kasih teman-teman Bacas sudah mengundang kami. Saya kira ini menjadi poin penting untuk bercerita soal bagaimana situasi kita terkait dengan kegiatan pertambangan pesisir yang ada di sepanjang pesisir Palu Donggala. Sehingga harapannya di kita itu perdebatan yang muncul di publik tidak hanya perdebatan RKAB disetujui atau tidak. Oke. Tapi perdebatan kita itu soal bagaimana wilayah pesisir Palu Donggala, apakah masih bisa dan layak untuk ditambang atau tidak sama sekali. Oke. Itu yang menjadi poin pentingnya kenapa harapannya perdebatan publiknya tidak hanya soal bagaimana RKAB disetujui atau tidak. Karena ya kita tahu bagaimana wilayah pesisir Palu Donggala. Saya kira mungkin ini akan juga dikoreksi mungkin oleh Pak Sultan dari temuan kami per Mei 2026 di wilayah pesisir Palu Donggala itu cukup serius dan memprihatinkan kalau kita melihat bagaimana konsesi izin diterbitkan saat ini. Oke. Ada 29 izin konsesi tambang di sepanjang pesisir Palu Donggala itu. Ada terbagi beberapa status. Ada 52 IUP, izin operasi produksi. Kemudian sisanya itu eksplorasi dan wilayah pencadangan. Saya kira mendengar angka ini dan mendengar luasan secara luas begitu sampai dengan 2000 hektar, artinya bagi kami ini ancaman serius bagi kita. Saya kira bukan hanya ancaman bagi masyarakat lingkar tambang yang tinggal di sepanjang pesisir Palu Donggala, tapi kalau kita lihat bagaimana daya rusaknya, kegiatan pertambangan pasir dan batuan ini, saya kira kawan-kawan baik yang ada di yang offline ataupun yang online menonton saat ini sore hari bisa melihat bagaimana dampak dari debu kegiatan-kegiatan pertambangan pasir dan batuan itu beroperasi. Nah, apa yang mau kita bilang di situ? Saya kira banyak angka yang sudah menjelaskan kepada kita semua bahwa ini bukan hanya sekedar RKAB disetujui atau tidak, tapi ini soal bagaimana wilayah ini masih layak ditambang atau tidak. Ada angka ISPA yang cukup tinggi di sepanjang pesisir Palu Donggala, khususnya di wilayah Watu Sampu dan Buluri. Dari hasil temuan kami di Koalisi Petisi Palu Donggala, itu ada ribuan orang yang terdampak ISPA, diduga dari akibat debu tambang. Itu yang pertama. Yang kedua, saya kira kita sebagai orang yang menikmati wisata Teluk Palu dan Donggala, di Donggala itu juga terganggu akibat itu. Nah, yang ketiga, saya kira kita juga tidak tutup mata dengan bagaimana banjir yang hampir setiap tahun terjadi. Dan banjirnya itu berulangnya bukan tiap tahun tapi per bulan. Ya, kita lihat beberapa bulan belakangan ini ada banjir yang juga itu beserta material-material tambang. Dan ada juga yang menarik dari hasil temuan kami, saya kira apa yang kita lihat di sepanjang pesisir Palu Donggala itu kerusakan yang hanya ada di depan mata sebenarnya. Tapi kalau kita ke hulu, ada wilayah-wilayah sumber air warga yang terancam. Bahkan kalau kita mau lihat lebih detail di wilayah-wilayah Buluri, Watu Sampu, wilayah Buluri itu ada sumber mata air yang berdampingan langsung dengan konsesi tambang, dengan IUP tambang. Dan kalau itu ditambang, pasti sumber-sumber air warga itu pasti akan terganggu. Nah, kita mau bilang bahwa evaluasi soal RKAB itu penting didorong juga bagaimana evaluasi dan tata kelola kegiatan pertambangan di sepanjang pesisir Palu Donggala. Saya ingat betul di 2016 kalau saya tidak salah sampai 2018 pemerintah provinsi itu sempat mengeluarkan moratorium itu. Nah, saya kira momentum RKAB tidak
saat momentum RKAB diperpanjang atau tidak, sebenarnya momentum moratorium juga harus kita dorong. Penghentian sementara pemberian izin di sepanjang pesisir Palu Donggala itu juga perlu didorong dan ada evaluasi yang serius, sehingga apa yang terjadi, apa yang muncul di publik, saya kira bukan hanya soal RKAB tapi evaluasi yang serius, karena kita mau bilang bahwa daya rusak tambang ini cukup serius di depan mata kita. Dan saya kira bukan hanya soal masyarakat yang ada di lingkar tambang yang mengalami dampaknya, tapi daya rusaknya juga sampai di wilayah kota di kita, sampai di wilayah kota Palu ini. Kira-kira itu dia, Bang, gambaran dari apa yang mau kita dorong. Sebenarnya tidak hanya mendiskusikan RKAB disetujui atau tidak. Oke. Nah, Jatah menilai pemerintah daerah terkesan lambat mengantisipasi. Apa yang harus dilakukan pemerintah sebenarnya? Sebenarnya dorongan kami sejak dari dulu ke pemerintah provinsi semenjak dia ditarik berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Karena itu sejarah bagaimana pemerintah provinsi mengambil alih semua kewenangan kegiatan pertambangan. Dulu dorongan kami sebenarnya melihat wilayah pesisir Palu Donggala itu ada moratorium pemberhentian izin sementara yang harus dilakukan. Moratorium ini harus dibarengi dengan evaluasi yang serius. Evaluasi yang serius yang menurut kami supaya ini menjadi publik mengawal, ini sepatutnya disampaikan ke publik apa yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah. Karena daya rusak saya kira daya rusak yang ditimbulkan tambang di sepanjang pesisir Palu Donggala itu bisa kita lihat. Itu yang sebenarnya dorongan kami sejak kewenangan tambang ini diambil oleh pemerintah provinsi dari 2014. Bagaimana ada pengawasan yang ketat, ada evaluasi yang serius, ada sanksi yang tegas diberikan kepada pelaku-pelaku usaha jika tidak taat terhadap ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sejauh ini di data melihat apa pemerintah sudah serius atau masih setengah-setengah atau bagaimana? Kalau kita lihat masih setengah-setengah prosesnya. Baik, saya ke Pak Sultan. Pak Sultan tadi UPI menyampaikan ada sekitar 2.000 hektar ya? 2.000 hektar konsesi. Apa seperti disampaikan data Jatam ini benar? Itu ada berapa IUP yang akhirnya di 2.000 hektar itu yang beroperasi, yang catatan dari SDM? Apakah benar data Jatam atau mungkin ada penyampaian lain, Pak? Ya, baik. Pertama ini begini, data ini terbuka untuk publik. Silakan dilihat di dalam Minerbawan Indonesia. Semua terbuka. Data itu terbuka, kemudian ditampilkan juga ada akses publik di situ. Nah, terkait tadi siapa yang berkegiatan atau tidak, tentunya saya melihat di poros Palu Donggala itu ada sekitar 36. Ini pasti ya, bukan sekitar. Iya. 36 kota Palu, 36 juga Donggala. Iya. Itu yang sudah OP. Iya. Kemudian dia itu dari situ tidak semua juga mengajukan RKB. Iya. Jadi ketatnya persyaratan, kemudian ketatnya kami melihat itu salah satu fungsi kami dari Dinas SDM untuk menekan tadi itu. Kemudian kalau pertanyaan sudah melebar, izinnya kira-kira melebar, kami melihat ada kerusakan lingkungan dan sebagainya. Kami dari sisi Dinas SDM sudah memanggil itu. Contoh yang di Watu Sampu. Iya. Yang sering banjir itu, Pak. Ada sekitar 8 yang pas tanjakan. Iya. Sekitar 8 kami sudah panggil itu untuk melakukan pembenahan. Tadi terkait dengan sedimen pond, bagaimana membuat kolam-kolam tangkapan dan sebagainya, kami sudah panggil. Nah, kemudian, Pak, kenapa cuma dipanggil? Tentunya tidak semua, kami harus selektif ini. Yang jadi pertanyaan masyarakat, Pak, kenapa yang di atas sudah dapat RKB, yang di bawah belum? Iya, kalau yang di bawah nggak mengajukan, ini kan logikanya. Iya. Kemudian tadi perhitungan ini kan perlu juga kajian. Saya pikir kalau kami mengkaji secara teknis di dalam dokumen neraca sumber daya cadangan ya, dokumen FS, di situ tersebut masih
mempunyai cadangan batu gunung kuari besar ataupun andesit. Baik. Boleh tidak kami gunakan ini, boleh tidak direncanakan ini. Nah, kita balik lagi dulu. Ini kita balik kepada teman-teman, Pak, kenapa di situ keluar izin usaha pertambangan? Tentunya tidak serta-merta langsung berada pada posisi OP. Izin usaha pertambangan itu dulu berada di kabupaten kota. Ada izin lingkungan di sana? Ada, Pak. Nggak mungkin meningkat dia kalau tidak ada izin lingkungan. Ada tata ruang kabupaten kota? Ada. Itu dasar. Andaikan kabupaten kota tidak mau mengeluarkan izin itu, jangan setujui tata ruangnya. Maka dokumen lingkungan tidak keluar, tidak jadi kegiatan OP. Nah, jadi terkait dengan ada pencadangan, Pak, ada eksplorasi, enggak usah takut. Baik. Andaikan hari ini atau detik ini tata ruang keras sesuai dengan kewenangannya, filter itu. Pak, ini kami sudah tidak bisa mengakomodir adanya izin usaha pertambangan dari eksplorasi mau ke OP. Tata ruang tidak mengeluarkan. Mana surat rekomendasi? Kasih ke kami cabut izin usaha pertambangan. Itu tegas itu. Baik. Nah, tapi andaikan disetujui, berarti bola di lingkungan hidup. Tata ruang menyetujui lingkungan hidup. Nah, ketika dua hal itu disetujui, tentunya OP. Nah, dihitung lagi tadi RKB-nya mulai, produksinya, neracanya ada. Nih, yang jadi catatan begini. Ada ndak? Itu betul. Kalau poros Palu Donggala kita lihat secara ini sudah bisa atau sudah menyebabkan kerusakan lingkungan. Mana kajian teknis dari lingkungan itu? Saya tunggu itu. Kami tunggu itu untuk tadi. Setelah aspek teknis SDM memfilter, aspek dari lingkungan hidup memfilter, maka itulah yang tadi akan mengkolaborasi tadi, maksud dari saudara kita di Jatam. Kemudian ini kan sampai dengan hari ini itu masih berfluktuatif. Fluktuatif apa? Maka kami mengambil langkah. Sudah kita perketat terkait RKB ini. Kita tinjau. Jadi kami secara teknis SDM sudah menjawab itu. Baik. Sudah menjawab itu. Nah, yang jadi soal misalnya tadi satu bentang lahan waktu Sampu itu ada 8 izin usaha pertambangan. Ada ndak kajian daya dukung dan daya tampung lingkungan bahwa tidak dapat dilakukan penggamilan material untuk kegiatan di situ atau sudah memberi dampak kepada lingkungan. Nah, itu akan kita kurangi sehingga muncul pengurangan nilai RKB yang disetujui. Yang tadinya 480.000 per tahun mungkin cuma jadi 100.000 meter kubik per tahun. Nah, analisa itu yang kami tunggu untuk memfilter. Saat ini kalau regulasi ya, boleh enggak Pak perusahaan itu meningkatkan produksinya? Boleh, diatur. PP 96 mengatur itu. Dia meningkatkan produksinya dari dokumen di bawah di atas 500.000 kubik ya. Kalau 500.000 kubik itu dia dokumennya UKL-UPL. Pak, selama ini Pak kami melihat pelaku usaha pertambangan ini tidak menjalankan dokumen itu. Jangan tagih ke SDM, tagih ke Dinas Lingkungan Hidup. Sebagai OPD yang menanggung jawab secara otoritas. Nah, kemudian kami menunggu tadi itu. Bukan berarti ketika kami menunggu kami tidak bergerak. Tentunya apa di dalam evaluasi RKB itu terkait lingkungan hanya menyebut penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang. Sebelum kau melakukan kegiatan penambangan, kau wajib menempatkan itu. Itu apa kancingan kami itu. Ketika terjadi kerusakan lingkungan, maka itu dikaji. Pertanyaan berikut, Pak, kapan dia memperbaiki? Informasi dari lingkungan hidup. Andaikan lokasi-lokasi yang sudah tidak dilakukan penambangan untuk dilakukan perbaikan lingkungan, segera pakai dana tadi penempatan jam. Nah itu. Pak, tadi Jatam sudah menyampaikan pemerintah provinsi setengah-setengah Pak menyelesaikan persoalan pertambangan galian C khususnya Palu Donggala. Apa benar pemerintah provinsi setengah-setengah atau malah sudah maksimal ini? Ya, kira-kira gimana? Kalau setengah-setengah, saya pikir dari teman-teman inspektur tambang sudah maksimal melakukan evaluasi, melakukan monitoring pembinaan pengawasannya. Ada beberapa rekomendasi itu yang mereka sampaikan. Ini kan perusahaan ini sudah tahu apa salahnya.
Semua perusahaan poros Paul Donggala itu yang 36 sudah tahu semua apa hasil evaluasinya. Nah sekarang kita kan melihat dari kacamata publik ini, wah ini Pak rusak di atas ini, ada sekian begini. Nah itulah saya bilang tadi, kalau hanya satu rangkaian satu IUP, ini kan ada banyak IUP ini, maka ketika 6 IUP izin usaha pertambangan ini bergerak, maka tekanan daya dukung lingkungan semakin tinggi. Nah itu yang harus diuji. Siapa yang menguji itu? Nah, kami minta bantuan ini teman-teman akademisi, kemudian teman-teman lingkungan dia menguji itu. Maka muncullah pembatasan kuota produksi, hanya bisa dibatasi sekian. Nah kalau regulasi kembali lagi ke masing-masing, boleh enggak sepanjang dokumen FS-nya masih tersedia, dia akan melakukan kegiatan penambangan itu, kemudian dia menempatkan jaminannya. Nah itu jadi apa ya, kalau kami memperketat tadi proses itu, proseduralnya kami perketat prosesnya, kemudian ada perintah juga kami untuk mengecek langsung. Apa pengecekan langsungnya? Maka kami bersama-sama dengan Dinas Lingkungan Hidup, ayo kita cek mana-mana yang belum dia selesaikan ini. Kita cek, kemudian muncullah rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup untuk bisa dapat diterbitkan RKB dan sebagainya. Itu sebenarnya ruang kebijakan. Kalau di dalam regulasi Permen 17 enggak menyebut itu harus dilakukannya, harus yang tidak. Tapi dari 10 aspek itu lingkungan ada dijawab. Bagaimana penempatan jaminan reklamasi dan pasca tambang. Artinya pemerintah provinsi serius Pak ya menyelesaikan masalah ini. Iya, kalau tidak serius tadi itu dari 21 itu kan filter 136 ini. Ya. Banyak teman-teman publik itu minta Pak, ketika kami masukkan dokumen RKB Pak langsung setujui. Tidak seperti itu. Dokumen tadi itu dibahas, dilakukan pleno. Teman-teman Dinas SDM bersama Inspektur Tambang yang mempunyai sertifikasi terkait dengan evaluasi RKB itu memverifikasi tadi, kemudian mengevaluasi tadi. Tentunya ada catatan-catatan. Apa catatannya? Belum memadai, perlunya ini dan sebagainya. Itu kami sampaikan lagi kepada pelaku usaha. Andaikan dokumen itu tidak dilakukan evaluasi, itu yang saya bilang tadi, berarti ada tutup mata ini bahaya. Kami perketat hal itu. Ketika kami perketat hal itu, maka tanya lagi Pak, kenapa terlalu lama ini proses RKB? Dibalik lagi ke kami ini. Jadi ketika kami mencoba untuk perketat, menyesuaikan dengan RKB per tahun, kemudian tadi ada hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Contoh tadi disebut Pak, khusus dua lokasi ya, Watu Sampu dan Loli. Nah di situ ada itu, setiap kali banjir pasti muncul itu. Jadi saya bilang sama kita Pak, kami Pak, ketika hujan di bagian barat ini nggak bisa tidur sudah kami pasti itu langsung meluncur. Baik. Nah tekanan-tekanan itu yang kami sampaikan kepada pelaku usaha, Pak perbaikin. Andaikan Bapak tidak perbaikin, maka kami tidak melakukan pengesahan ataupun penandatanganan RKB-nya. Kemudian Pak penuhi kewajiban ini, kalau tidak dipenuhi maka dilakukan penghentian sementara. Ada beberapa perusahaan di atas itu sudah dilakukan penghentian sementara. Ketika dia penuhi itu, teman-teman Inspektur Tambang melakukan pembinaan pengawasan, maka dicabut penghentian sementara, dia melaksanakan kegiatan lagi. Itulah ritme-ritme yang kami mainkan dengan dinamika yang ada, permasalahan yang ada. Saya kira apa yang kita diskusikan hari ini adalah hal-hal yang bermanfaat. Di satu sisi, pertambangan itu merupakan pendapatan asli daerah, tapi tadi Upik bilang pembagiannya belum terlalu menunjukkan hasil. Gubernur juga menyatakan itu lagi dalam proses perjuangan di pusat. Tapi kerusakan lingkungan, ekologi itu juga menjadi perhatian kita. Tapi di sisi lain juga industri maupun investasi perlu juga dipertahankan. Kedua-duanya berimbang. Boleh berinvestasi tapi jaga lingkungan. Saya kira itu saja. Terima kasih buat narasumber hari ini, Upik dan Bang Sultan. Saya akhiri untuk diskusi Bacas hari ini. Nantikan untuk narasumber berikutnya di Sabtu sore berikutnya, pekan depan. Saya Rusani pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sampai beberapa lagi. Tabe.